kompetensi diri dan tuntutan dari kementerian itu seperti itu ya, bahwa kita tuh harus membuat suatu karya. Dan kalau tadi saya dengar bahwa tentang penulisan perspektif ya, jadi sebenarnya kan menulis pengalaman terbaik dari Bapak dan Ibu. Saya yakin bahwa Ibu di sini bukan setahun 2 tahun ya mengajar itu. Harapannya sebelum menulis itu mengajar mungkin sebagai rutinitas dan kebiasaan yang sama dari tahun ke tahun. Ya, selanjutnya masalah di kelas itu dihadapi sendiri tanpa dokumentasi yang terstruktur. Selanjutnya mungkin pangkatnya bisa jadi stagnan dari 3B masih 3C ya, untuk kejenjangan yang naiknya lebih tinggi lagi mungkin agak terkendala mungkin. Ya, selanjutnya mungkin adanya keterbatasan pada pengalaman ya, atau mungkin belum adanya pelatihan ya. Berikutnya dikenal mungkin di lingkungan sekitar ya, karena sulit untuk mendapatkan informasi yang lebih berkembang lagi. Selanjutnya setelah menulis artikel ilmiah ya, kita dapat mengajar berdasarkan data dan juga bukti. Dan kita jadi semakin semangat untuk berinovasi karena terbiasa meneliti atau terbiasa menulis. Berikutnya, masalah di kelas itu bukan menjadi bahan penelitian atau bukan menjadi keresahan, tapi dapat menjadi solusi. Solusi kita dapat mengembangkan inovasi atau dapat dituliskan ke dalam artikel ilmiah. Ya, selanjutnya dapat meningkat ya secara bertahap ke jenjang yang berikutnya atau golongan dari 4D sampai 4E. Karena syaratnya kalau sampai 4 ya, 4A itu memang salah satu syaratnya memang nggak bisa dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Salah satunya memang harus memiliki publikasi artikel ilmiah. Nah, ini semoga Bapak Ibu di sini sampai 4E semua ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke. Berikutnya, pengetahuan itu kan terus diperbaharui. Karena ketika kita menulis, itu menuntut kita untuk membaca, mencari referensi lebih dalam lagi, dan mencari keterbaruan apa yang ada atau riset-riset yang ada. Seperti tadi ya, Bapaknya itu Pak Owen tadi bercerita kalau misalkan melihat yang lain itu kadang-kadang inovasinya itu lebih. Dan sekarang memang ya, karena sekarang itu kan sudah ada papan pintar itu ya, dan lumayan cukup banyak kalau untuk di DKI Jakarta pemberian papan pintar paling banyak mungkin ya. Nah, itu rata-rata itu ada banyak guru yang pengembangannya sampai membuat augmented reality seperti itu. Pernah melihat augmented reality nggak Bapak Ibu? Nah, itu yang seperti 3 dimensi Bapak Ibu. Nah, apa nanti saya lihatkan Bapak Ibu? Boleh. Nah ini juga akhirnya kita punya dikenal di komunitas, misalkan komunitas guru pendidikan khusus tingkat nasional misalkan, karena kita rajin melakukan publikasi ilmiah, dan ini dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat diadopsi oleh guru-guru yang lain. Nah, ini landasan hukumnya ya, kurang lebih. Oke, lanjut lagi. Nah, ini komponen artikel ilmiah ya, Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyampaikan ya komponennya itu apa saja. Nah, dari best practice yang Bapak Ibu pernah lakukan itu bisa dituliskan, dituangkan dalam artikel ilmiah. Yang pertama ada judul biasanya, terus ada abstrak, ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Biasanya judul itu tidak boleh lebih dari 15 kata.
biasanya menggunakan kata meningkatkan, mengembangkan, ya, atau biasanya kalau misalnya ada kasus-kasus bisa dengan studi kasus, misalkan studi kasus siswa, studi kasus pengembangan siswa tunarungu misalkan, ya, atau mungkin permasalahan tunarungu misalkan, ya. Nah itu bisa juga dengan studi kasus. Terus juga ketika Bapak Ibu membuat PTK itu juga bisa dimasukkan, ya. Nah judulnya itu rata-rata saja ya, judul PTK misalkan penerapan mental drug FAKT, visual, auditory, kinestetik, dan taktil untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa tunarungu. Ada juga ya efektivitas media gambar berseri dalam mengembangkan komunikasi, misalkan untuk anak autis atau untuk anak tunarungu itu juga bisa. Atau bisa juga nah, ini ada juga dan PTK. Nah, PTK ini penelitian dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Dan ini siklusnya ada 4 siklus ya, Bapak Ibu ya. Ada perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Nah, misalkan PTK contoh topiknya penerapan metode visual ya untuk siswa tunarungu atau APE, alat permainan edukatif untuk anak tunarungu atau tunagrahita. Nah, atau strategi komunikasi augmentatif untuk autis, ya. Atau misalnya di sini ada yang kolaborasi terapi, ada nggak Bapak Ibu anaknya yang ikut terapi juga? Nah, itu juga bisa, ya. Misalkan penerapan terapi okupasi, ya, yang terintegrasi dalam pembelajaran juga. Nah, selanjutnya ini ada penelitian deskriptif. Ini untuk mendeskripsikan kondisi, karakteristik atau fenomena pembelajaran ABK apa adanya tanpa manipulasi dan juga variabel. Mudah dilakukan sebagai penelitian awal atau baseline study. Contoh topiknya, profil kemampuan komunikasi anak tunarungu atau misalkan anak autis di SLB. Ya, gambaran implementasi kurikulum adaptif di SDLB atau seperti tadi Bapak ya, gambaran implementasi kurikulum pramuka di SDLB atau di SLB. Nah, itu juga kita bisa memotret berarti. Ya, selanjutnya bisa jadi profil atau mungkin profil pelaksanaan kurikulum keterampilan di SLB untuk siswa tunarungu. Nah, itu juga bisa. Atau bisa jadi karakter belajar siswa dengan hambatan ganda. Nah, atau identifikasi kebutuhan layanan transisi ABK. Transisi ABK itu misalkan ketika anak yang baru masuk kelas 1 SD atau transisi ABK dari kelas 1 ke kelas 2, ya, transisi ABK dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA dan juga ke tingkat yang berikutnya. Nah, ini cukup menarik ya, karena kajiannya saat ini memang sedang diteliti untuk kurikulum transisi ini, Bapak Ibu. Berikutnya, penelitian eksperimen menguji pengaruh dan juga efektivitas suatu metode, media, program terhadap kemampuan atau perilaku anak berkebutuhan khusus. Ini contohnya efektivitas social story terhadap perilaku sosial. Nah, pengaruh terapi musik atau uji coba media taktil atau efektivitas program pelatihan yang berkolaborasi dengan BLK. Itu bisa juga kita bisa melakukan penelitian eksperimen.
ya. Ini Bapak Ibu sudah sampai proses kerangkanya atau draft artikel awalnya. Jadi kita bisa membantu sampai publish Bapak Ibu kalau sudah ada draftnya atau sudah ada best practice-nya dengan langkah-langkah yang cukup sistematis. Jadi kita bisa membantu mendampingi sampai publikasi seperti itu. Dan mungkin untuk penulisan artikel ini Bapak Ibu juga bisa mencari referensinya yang relevan itu di Google Scholar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar Google Scholar? Nah, itu ada banyak. Ketika Bapak Ibu menuliskan misalkan pengen mengembangkan pelajaran apa, materi pelajaran apa untuk meningkatkan apa, dan itu ketika kita klik itu bisa di-download. Nah, itu adalah contoh-contoh dari artikel ilmiah itu ada di situ. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya. Ya, silakan Pak. Baik, karena sudah selesai pemaparan dari Ibu Rahmah Al-Mursida, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari Bapak dan Ibu Guru. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan untuk satu orang terlebih dahulu. Mungkin Bapak dan Ibu Guru, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan Bapak Ibu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin bertanya, dari tadi kan yang dipaparkan itu menggunakan PTK ya, terus yang tadi deskriptif. Kalau bisa menggunakannya itu metodenya single subject research atau PTK, bagaimana ya Bu? Mengingat kan waktunya itu sedikit ya Bu ya. Terima kasih. Oke, baik Ibu, itu pertanyaan yang bagus. Untuk yang SSR itu boleh saja. Biasanya SSR itu untuk menganalisis atau untuk mengubah perilaku. Perilaku biasanya, misalkan perilaku kira-kira apa? Perilaku apa ini Bu? Misalnya aktivitas daily learning, daily reading aja gitu. Nggak apa-apa, saya siap sampai maghrib insya Allah. Ya, karena harapannya Pak Rudi tadi juga menyampaikan senang banget kalau pada semangat ini. Iya. Iya, biasanya kalau pakai jasa itu rata-rata itu pada berbayar Bapak Ibu. Dan kita mendampingi itu sampai gratis, bahkan sampai terbit pun kita gratiskan. Itu, bahkan sampai itu terbit itu gratis, kita gratiskan karena memang itu kita difasilitasi oleh APPF UNJ untuk memberikan pendampingan kepada guru sampai publish. Nah, ini yang akan membayar siapa? Proses ini yang membayar sebenarnya UNJ ya Bapak Ibu, karena kolaborasi sama dinas pendidikan tadi ya. Tuh. Dan Bapak Ibu rata-rata ada beberapa guru yang menggunakan jasa dan itu bayarnya memang sampai puluhan juta biasanya untuk membuat best practice artikel jurnal ini. Ya, kalau bisa Bapak Ibu di bulan Juli Agustus itu artikelnya sudah ada atau best practice-nya sudah ada. Ya, dan kirimkan dalam bentuk Word ya Bapak Ibu ya. Kirimkannya dalam bentuk Word. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Jika Oke, tipsnya gimana? Memang tidak ada cara lain seperti tadi yang disampaikan Pak Rudi ya. Tipsnya cuma 3, menulis dan memaksa menulis. Ya, kalau tidak menulis memang susah seperti itu. Ya, kalau tidak melakukan memang susah. Ya,
ya, Bapak Ibu, alhamdulillah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kegiatan ini sudah selesai. Harapan saya Bapak Ibu tidak sampai di sini ya, nanti akan dikirimkan juga Bapak Ibu isi ya, semuanya isi, dan akhirnya kita bisa tahu ini di SLB 3 itu bisa menghasilkan publikasi ilmiah Bapak Ibu, amin. Harapannya setiap guru itu kan punya karya ya, dan ini adalah harapan kita, dan ini mumpung difasilitasi ya, fasilitasi oleh UNJ seperti itu. Mungkin jika Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga sekarang itu banyak sekali, dan rata-rata biayanya jutaan sampai puluhan juta untuk membuat perspektif bahkan sampai publikasi ini. Nah, semoga ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, fasilitas dari UNJ ini. Seperti itu. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Saya sangat menantikan karya-karya Bapak Ibu. Ya, semoga ada banyak karya-karyanya ya. Dan semoga kalau butuh arahannya bisa dibantu mahasiswa-mahasiswa juga yang nanti akan PKM. Ya, kebetulan mahasiswanya ini juga punya pengalaman ya. Ya, terus juga insya Allah siap mendampingi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma Al-Nurita atas jawaban dan jawabannya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas pertanyaannya. Nah, karena sudah terlaksananya sesi tanya jawab pada sore hari ini, maka kelas propelah kita ke penghujung acara. Sebelum menutup acara hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman ilmu pembelajaran pada hari ini yang telah mengikuti kegiatan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat di masa depan. Terima kasih, kami selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dari acara hari ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Aulia dan rekan saya pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi